Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun di desa, sampai di pelosok tanah air dan saudara semua di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri, sehingga kami dapat melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Yosua 1 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, betapa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat hebat, Allah yang sangat dahsyat dan sungguh-sungguh perkasa. Musa memperkatakan kedahsyatan Tuhan karena ia sudah merasakannya. Di dalam Ulangan 3 ayat yang ke-24 dikatakan, ya Tuhan Allah, engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau? Perbuatan Allah sangat tidak ada dapat yang menandingi, saudara. Sampai Paulus pun menulis di dalam Roma 8:31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika dikatakan tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapi kita, itu bukan karena kekuatan kita. Mari kita perhatikan saudara, di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Semua hanya karena Tuhan ada bersama dengan kita. Saudaraku, pada saat orang Yebus mengatakan bahwa Daud tidak mungkin dapat mengalahkan mereka, Daud tidak mungkin dapat masuk kepada pertahanan mereka yang kuat. Namun ketika Allah di pihak kita, Allah akan menerobos dan melakukan segalanya buat kita untuk kemuliaan namanya. Jika kita lihat kuasa Daud yang semakin lama semakin besar, semua hanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan dan kepintaran Daud. Mari kita perhatikan yang dikatakan Daud pada 1 Samuel 17 ayat yang ke-47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudaraku, ketika Yosua harus memikul tanggung jawab menggantikan Musa, Tuhan katakan bahwa dia sendiri yang akan menyertai Yosua, sama seperti ketika Allah menyertai Musa. Bahwa kemana ia pergi selama bersama dengan Tuhan, dan Tuhan membuktikan bahwa dia yang membuat Yosua senantiasa meraih kemenangan demi kemenangan. Saudaraku, apakah saudara takut untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan saat ini? Ingat apa yang Tuhan lakukan terhadap Musa, ia lakukan juga terhadap Yosua. Ketika kita mau dan mempercayainya,
Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Keluaran 34 ayat yang ke-10 berkata, "Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat." Saudara kasih Tuhan Yesus, apakah saudara saat ini sedang dilema, atau apakah saudara sedang merasakan kekhawatiran menghadapi problema, permasalahan? Satu kunci sebagai jawaban dalam hidup kita yaitu jadikan Tuhan menjadi Tuhan yang sesungguhnya. Kita sering menjadikan Tuhan hanya sekedar Tuhan tanpa memberikan hak kepadanya untuk mengatur hidup kita dan menjadi raja atas hidup kita. Kita sering membiarkan hati kita, pandangan kita kepada ilah-ilah lain. Jangan pernah saudara melangkah sendirian. Izinkan Allah selalu hadir dalam setiap hal yang kita lakukan. Ingat saudara, ketika Allah menyertai, Dia tidak pernah membuat diri kita bergumul sendirian. Bahkan Dia yang akan melakukan segala sesuatunya buat kita yang sungguh-sungguh dahsyat. Hal ini menunjukkan bahwa pembelaannya sempurna. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih buat firman Tuhan saat ini. Tuhan senantiasa yang meneguhkan, mengingatkan kami pada saat ini bahwa Engkaulah Allah yang membela kami, Allah yang senantiasa memperlihatkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Bahwa kami Tuhan untuk semakin mendekat kepada Tuhan, untuk semakin mengenal lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, dan Engkaulah satu-satunya pembela hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Tuhan yang menjadikannya berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dan kutu dosa, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya, saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.